Dakwaan. Terdakwa didakwa menyebarkan kabar bohong. Siapa yang punya kewajiban membuktikan kebohongan tadi berdasarkan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukan kasus yang lain ya ini. Baik, terima kasih. Ya. Dalam masalah ini yang harus membuktikan kebenarannya adalah yang menuduh. Bagus. Baik. Yang menuduh itu siapa? Bukan, ini kan menuduh dalam masalah. Sebentar, Pak. Sebentar. Sekali ya, apakah boleh saya sedikit melihat Boleh, secara umum? saya izinkan. Saya izinkan, ya. Karena saya melihat tadi penasihat hukum juga menyontek dari HP juga kan. Yang mana yang mulia? Tadi ayat tadi. Saya tidak menyetek dari HP. Saya ada tulisannya yang mulia. Ya iya, Jadi jangan menuduh dalam persidangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takzim untuk semua. Yang mulia, baik, Pak Kiai, terima kasih. Saya sangat butuh nasihat dan mudah-mudahan nasihat Pak Kiai nanti bisa menerangkan perkara ini sebagaimana Allah SWT juga menyukai itu. Rasul pun menyatakan ad-dinu nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minina wa ammatihim, dan karena itu mudah-mudahan ini nasihat bisa menjadi terang bagi terdakwa, hakim, pengacara, juga jaksa. Saudara ahli, saudara tadi mengatakan jika ada suatu khobar, saudara katakan harus klarifikasi, tabayun istilah Al-Quran. Dan tadi sudah disebut juga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'i fatabayanu. Dalam konteks ada orang yang menyatakan ijazah itu palsu dan dia membuat buku untuk membuktikan ijazahnya. Bahkan dia menggunakan takkid dengan mubahalah. Sampailah kabar itu kepada saudara. Dalam hal ini kasus mubahalah ini, apakah saudara sudah melakukan tabayun kepada terdakwa Bambang Trimulyono atau Gus Nur? Baik, saya kapasitasnya tidak ingin mengatakan benar atau tidak sah. Bukan pertanyaannya apakah sudah tabayun atau belum kepada terdakwa ini? Saya tidak pernah ketemu. Pertanyaan saya, sudah pernah tabayun atau belum? Belum. Nah, baik, saya lanjut. Karena saudara katakan ija'akum fasikum binabain fatabayan. Itu titiknya. Penonton tenang. Saya lanjutkan ya. Saudara ahli, saudara katakan kaidah fikih, kaidah syarah menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Ala man ankara. Siapa yang mengingkari, begitu. Pertanyaan saya, jika ada suatu kasus orang menuduh kabar bohong, orang menuduh penistaan agama, orang menuduh mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, siapa yang harus membuktikan? Apakah orang yang dituduh atau orang yang menuduh pidana sara? Saya fokus yang mulia ya, kepada kasus, kepada beliau. Bukan pertanyaan saya. Kalau tidak bisa jawab, jawab saja. Tidak bisa menjawab. Saya fokus kepada pertanyaan saya tidak menjawab ini. Monggo ada dijawab kasus saja. lain. Tolong pengacara dipahami, saksi menjawab sesuai keahliannya. Baik, ini keahlian beliau katakan. Kewajiban membuktikan itu bagi orang yang mendakwa, orang yang menuduh. Nah, saya tanya kasus lain, tidak kasus terdakwa. Orang dituduh melakukan penistaan agama. Baik. Orang dituduh mengedarkan kabar bohong. Orang dituduh mengedarkan kebencian, permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan masuk perkara. Siapa yang punya kewajiban al-bayyinah dalam kasus? Apakah terdakwa atau jaksa yang menuntut? Kasus siapa itu? Maksudnya bukan kasus ini. Bukan kasus ini. Ada orang. Saudara kan katakan, kalau ada orang menuduh harus membuktikan, mendakwa harus membuktikan. Nah, ini kalau ada kasus orang itu didakwa. Siapa yang didakwa? Saya tidak mau spesifik. Kan sebutkan. Pak Bang Egi bagus. Sebut ini. Tidak, saya tidak mau mengadili karena pendapat Anda itu hanya pertimbangan. Nanti yang menerapkan keterangan saudara adalah hakim. Baik, karena Bang Egi barusan saya ngomong. pendapat. Enggak, saya yang bertanya, bukan Bang Egi. Ya.
Ini kaitannya dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Silakan. Hakim yang mulia, Nggih. saya berbicara di tempat ini berdasarkan BAP Da- dan yang ditanyakan adalah kasus Pak Bambang Tri sama Gus Nur. Nggih. Kalau dalam masalah ini saya jawab, saya tidak akan menjawab karena tidak tahu persoalan sebenarnya seperti apa. Baik, saya spesifikkan sekarang. Nggih. Terdakwa ini didakwa, dituduh mengedarkan kabar bohong. Lalu masuk perkaranya. Siapa yang punya kewajiban membuktikan dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i tadi? Jaksa atau terdakwa yang harus membuktikan? Karena beliau ini yang bersumpah, menuduh. Bukan, dakwaannya beliau bersumpah. Pertanyaan saya, dengarkan Saudara Ali. Ada dakwaan. Terdakwa didakwa menyebarkan kabar bohong. Siapa yang punya kewajiban membuktikan kebohongan tadi berdasarkan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukan kasus yang lain ya ini. Baik, terima kasih. Ya. Dalam masalah ini yang harus membuktikan kebenarannya adalah yang menuduh. Nah, Oke. bagus, baik. Yang menuduh itu siapa? Nggih. Bukan, itu kan menuduh dalam masalah. Sebentar, Pak. Ya. Pak Yai, sebentar. Sekali Sebentar lagi saja, ini. saya luruskan Pak Yai. Nggih. Jadi ditanyakan oleh penasihat hukum tadi, kedua orang terdakwa ini didakwa melakukan tindak pidana penyebaran kabar bohong. Ya. Jadi yang menuduh itu memang tuduhannya itu jaksa mewakili negara. Jadi bukan ini ya. Memang di dalam pertanyaannya itu Oh ya, kali ini jaksa yang menuduh Baik. mereka menyiarkan berita bohong, sehingga siapa yang menuduh sesuai pendapat Anda tadi kan, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan kan gitu. baik. Deh. Dalam hal ini saudara Gus Nur sama Mas Bambang Tri dituduh, kan begitu kan? Sebagai penista agama. Iya, didakwa. Ya dituduh, didakwa. Didakwa itu dituduh sama nggih, didakwa. Dituduh Iya. sebagai penista agama, benar. Nggih, tuduhannya Dan itu penyebaran berita kebohongan, penodaan Enggak, saya- agama, nggih. Nggih. Hakim yang mulia, Nggih. kasusnya ini kan jelas. Nggih. Beliau ini adalah terdakwa sebagai penista agama. Betul. Itu Benar. tuduhannya, nggih, tuduhannya. Betul. Ya, tuduhan Tuduhan dakwaannya, dakwaannya nggih. Kemudian beliau ini menampilkan banyak hal. Videonya ditampilkan. Nggih. Kemudian saksi-saksi ahli ditampilkan. Nggih. Kan semacam itu. Nggih. Maka saya sebagai saksi ahli ingin mengatakan bahwa al-mudda'i 'alal bayyinah, bagi yang menuduh harus mendatangkan bukti. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Kemudian bagi orang yang, mohon maaf, jangan diganggu dulu dong. Bagi orang yang ingkar cukup dengan sumpah. Baik. Maka dalam hal ini tidak akan berubah saya menyampaikan ini karena kaidah agama. Nggih. Demikian. Nggih. Silakan. Baik. Jadi kaidahnya tetap siapa yang menuduh ya, mendakwa berarti harus membuktikan. Ya. Saudara hadir di sini kan dalam rangka membuktikan itu dihadirkan oleh jaksa. Baik, biar konsisten saja. Saya lanjutkan. Kita awali dari status saudara biar nanti tidak menjadi obskur. Apakah status saudara itu atas pribadi atau yang lainnya. Pertama saudara sebutkan sebagai dari Aswaja Center NU. Benar kan tadi? Benar. Pertanyaan saya, apakah itu organ struktural dari Nahdlatul Ulama? Bagian daripada Nahdlatul Ulama. Organ struktural Nahdlatul Ulama? Bagian daripada Nahdlatul Ulama. Saya Tidak struktural. pertegas. Hah? Tidak struktural. Ah, baik begitu jawab. Berarti tidak struktural. Apakah dia bagian dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama? Bukan otonom, tetapi sudah diputuskan di dalam muktamar sebagai lembaga. Baik, saya pertanyakan. Badan otonom bukan? Jawab sesuai pertanyaan dulu. Lembaga dari Nahdlatul Ulama. Pertanyaan saya. Badan Banom bukan itu loh. Bukan. Nah, sudah gitu. Saya lanjutkan. Sekali lagi kami ingatkan ya. Sekarang selanjutnya, Sesuai kuat, saudara tadi mengingatkan sebagai ya. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI DKI dan sebagai Jakarta juga Wakil Sekretaris kalau nggak salah tadi ya di Wakil DKI. Ketua. Pertanyaan saya, saudara hadir di sini mewakili MUI atau pribadi? Saya mewakili saksi ahli, tidak mewakili institusi. Oh, baik, pribadi ya berarti ya. Dan saya lanjutkan. Saudara juga tadi dari santri Cidogri. Ya. Apakah pendapat, pandangan, dan apa yang saudara uraikan tadi mewakili pandangan, pendapat Cidogri atau pribadi saudara? Tidak mewakili pesantren. Baik, saya lanjutkan.
Saudara juga STNU tadi, apakah pandangan, pendapat, dan keahlian yang saudara terangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini merupakan pendapat, pandangan dari keahlian saudara mewakili STNU? Tidak. Tidak, baik. Saya lanjutkan. Saudara katakan tadi, mengajak anak istri itu kan hanya dalam rangka takyidul yamin, memperkuat takkid tentang mubahalah itu. Apakah itu menjadi syarat mutlak atau hanya syarat afdoliyah dalam mubahalah? Syarat afdoliyah. Syarat afdoliyah. Baik. Saudara juga katakan tadi, yang lebih utama adalah masalah ad-din, akidah dan agama. Apakah itu syarat mutlak atau syarat afdoliyah? Yang maksudnya di mana? Apakah harus itu, di luar itu tidak boleh? Boleh, tapi dihindari. Boleh ya, tapi lebih afdol kalau dihindari. Betul kan? Artinya kalau orang mengambil itu kan apakah hukumnya mubah atau haram? Boleh saja. Boleh, mubah ya, berarti mubah ini terdakwa. Saya lanjutkan. Saudara ahli, saya awali dari takrif ya, biar kita nanti bisa mempersepsikan kasus ini secara deskriptif kepada unsur-unsur pidananya. Saya awali dari takrif. Tadi saudara masih menjelaskan secara aspek bahasa, lughawi gitu. Tolong dijelaskan takrif mubahalah secara istilahiyah atau secara syarak. Monggo. Baik. Mubahalah itu adalah sebuah praktek sumpah yang dilakukan oleh dua orang. Setelah salah satunya masing-masing dari kedua pihak membuktikan kebenarannya. Dan salah satunya mau diajak mubahalah. Maka itulah mubahalah. Saya lanjutkan. Dalam membuat takrif atau definisi, itu ada dua unsur penting yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama aspek jami'an. Yani apa yang ditakrif atau didefinisikan harus meliputi segala hal yang berkaitan dengan takrif tadi. Yang kedua mani'an. Menghalangi atau tidak memasukkan unsur di luar apa yang kemudian menjadi definisi mubahalah tadi, takrif tadi. Pertanyaan saya, dalam takrif atau definisi yang ahli sampaikan dalam persidangan ini, apakah saudara ahli mengetahui bahwa itu sudah memenuhi syarat atau paling tidak sudah memenuhi ketentuan mani'an dan jami'an yang saya jelaskan tadi? Belum memenuhi ketentuan dan syarat rukun dari mubahalah. Kalau praktek yang dipraktekkan oleh Gus Nur. Bukan. Definisi saudara tadi gitu loh. Saya kasih contoh yang lain. Baik. Takrif sholat itu ada taklif lughawi, ada istilahi. Lughawi sholat itu doa. Secara istilahiyah dia adalah ibadah tertentu yang diawali dari takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Maka kalau kurang misalkan rukuknya kan tidak memenuhi karena ada satu rukun yang tertinggal. Nah pertanyaan saya, kalau saya menjelaskan sholat itu adalah ibadah tertentu diawali dari takbiratul ikhram hingga salam, itu kan memenuhi jami'an dan menghalangi ibadah lain yang bukan sholat, misalkan puasa, nggak masuk karena dia tidak pakai takbiratul ikhram gitu. Nah definisi atau takrif yang saudara terangkan dalam persidangan ini apakah memenuhi kriteria mani'an dan jami'an seperti yang saya jelaskan Sudah tadi? memenuhi. Sudah memenuhi. Baik, saya lanjutkan. Apakah pandangan saudara tadi muktabar atau itu pandangan pribadi saudara? Muktabar. Tolong sebutkan ulama dalam kitab apa dan takrifnya bagaimana. Sepengetahuan saksi yang saudara ingat saja, tidak perlu melihat atau rujukan begitu. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan, saya berdasarkan Al-Quran. Ya. Pertama Al-Quran menyampaikan faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau kamu berhujjah bercekcok, kemudian masing-masing mempunyai bukti, maka kalau sudah masing-masing mempunyai bukti, ini dasar ya, ta'alau, ajak. Karena itu bahasanya mubahalah itu dua, setelah ada bukti, setelah ada kemauan masing-masing. Ini definisi diambilkan dari Al-Quran. Baik, yang maksud saya muktabar itu apakah definisi yang saudara sebutkan tadi juga diadopsi oleh ulama lain? Misalkan tafsir itu dijelaskan Ibnu Katsir demikian, di dalam Al-Kasyaf demikian, begitu. Tolong terangkan. Terima kasih. Ya. Secara umum saya sudah siapkan izin Majelis Hakim yang mulia. Pandangan-pandangan saya sertakan tambahan daripada BAP, tapi tidak masuk dalam BAP, sekedar tambahan saja. Ya, dijelaskan saja. Keterangan Anda yang kita pakai. Izin yang mulia, apakah boleh saya sedikit melihat boleh, secara umum? Saya izinkan.
Saya izinkan, nggih. Karena saya melihat tadi penasihat hukum juga menyontek dari HP juga kan. Yang mana yang mulia? Ya, tadi ayat tadi. Saya tidak menyontek dari HP. Saya ada tulisannya yang mulia. Ya iya. Jadi jangan menuduh dalam persidangan ini. Sekali lagi ya penonton, saya ingatkan, saya sudah berkali-kali mengingatkan, tolong keamanan kalau yang mereka tidak bisa tertib di persidangan ini supaya dibawa keluar. Baik, pertama, sebelum saya berbicara soal agama ini, Pak Ahmad Nur Hasin yang kami hormati, kami hati-hati hakim, karena saya bukan kepentingan di ruang sidang saja, tapi kepentingan agama. Takut salah, saya takut salah. Kalau salah saya bisa, salah, makanya maaf. boleh buka. Pertama yang saya sampaikan berdasarkan Quran tadi. Kemudian yang kedua, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau, dan seterusnya. Ini Qurannya satu saja saya tampilkan. Kemudian berdasarkan hadis yang membicarakan masalah mubahalah. Saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum, dan seterusnya, wa minan nasi man yujadilu fillah, dan seterusnya. Ini Qurannya. Hadisnya ini yang saya bacakan tadi. Lau yu'ton nas bid'awahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dimahum, dan seterusnya. Yang tadi menjadi dasar al-bayyinah alal mudda'i. Dan seterusnya ini ada hadis banyak sekali, saya loncat. Cukup satu. Pendapat ulama. Ya, pendapat ulama. Oke, monggo. Pendapat ulama, al-bahlu wal la'nu wa bahalal qaum ba'dhum ba'dan wa tabahalu wa batahalu. Ini secara al-lughah, bahwa mubahalah artinya saling melaknat satu dengan yang lain. Kitab apa? Lisanul Arab, halaman 11, juz 11, halaman 71. Perintah dari Al-Quran, wala tuksirul aiman wa mohon maaf. Ini tolong penonton itu ditertibkan ya. Di dalam kitab Risalatul saja yang mulia. Mustarsyidin. Kami mohon dikeluarkan ini ayat yang mulia. Kalau ada yang kurang pas dikeluarkan saja kalau terkait ayat Al-Quran. Membacakan ayat suci. Mari kita muliakan sesama Islam ini. Gus Nur tolong dengan tertib penonton ya. Kita sama-sama muslim. Bambang Tri dengan Gus Nur ini sama dengan saya Islam. In uridu ilal islah. Tidak ada kepentingan kecuali saling memperbaiki. Lanjut. Wala tuksirul aiman wa in kunta shadiqan. Di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, halaman 136. Jangan kau memperbanyak sumpah walaupun kamu benar. Oke. Dengarkan dulu ya. Nanti sudah wangi. Pandangan itu, kalimat mubahalah itu di mana saya dapatkan? Ini saya katakan pertama di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari 28 halaman 18. Kemudian pandangan ulama ya. Izin Pak Ketua. Nih, berkaitan mubahalah, as'al hal hukmul bahalah khasun li Rasul, dan seterusnya. Saya kutip di dalam kitab Hasyatul Bajuri juz 2 halaman 224. Oke. Intinya apa terjemahnya? Intinya gimana? Intinya bahwasanya definisi mubahalah yang saya sampaikan tadi. Coba dibacakan yang di situ, di situ. Artinya apa tadi yang disampaikan pendapat ulama dalam kitab yang saudara baca tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengajian nggak apa-apa ya? Nggih. Hal hukmul bahalah khasun bir Rasul alaihi salatu wasalam am yumkin ayyakuna aman lil muslimin? Apakah mubahalah itu terjadi di zaman Rasul atau bisa terjadi setelah Rasul, orang muslim sekarang? Di sini dikatakan wahallau kana aman lil muslimin yajuzu ay yurada min qabli ahli sunnah wal jamaah min kibali, mohon maaf. Alal farqid dhalla hal minal maqid hudus ayatun tarulakul lau ujirat al mubahalah. Ini ada fatwa. Alhamdulillah dan seterusnya. Ini definisi mubahalah. Fal mubahalah wa hiya du'a bil latnah 'alal kadhib minal mutabahilina. Laisat khas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalil ala dzalika anna katsiran minas sahabah, dan seterusnya. Artinya mubahalah pernah terjadi di zaman Sayyidina Rasulullah dan juga pernah terjadi di zaman sahabat. Terus sampai kepada kalimat ba'da iqamatil hujjah. Setelah hujjah disampaikan masing-masing.
Nggih. Sabar. Oke, sabar. Kan saya cuma baca Saudara kitab. terdakwa sabar dulu, nanti ada giliran. Ba'da iqamatil hujjah, setelah mendatangkan hujjah. Wasa'i fi zalati syubhat, dan usaha untuk menghilangkan syubhat. Ada usaha upaya. Nggih. Wa taqdibun nasi wal indzar, mendahulukan nasihat, memberi peringatan, dan seterusnya. Wa laisa minad daruri zuhuru ayatin tadullu ala kadhul, tidak menunjukkan misalnya Gus Nur pada orang yang Probolinggo, oke. Tidak menunjukkan bahwasanya kalau ada orang meninggal, oh harus ada yang meninggal, harus ada yang hancur. Tidak harus. Ini saya ngomong. Ini saya menjelaskan berkaitan dengan izin poin-poin mubahalah yang disampaikan saya. Al-Fakir masih mengaji kemarin kepada para ulama di PBNU, walaupun saya katakan tidak mewakili PBNU, tidak mewakili MUI, tapi saya membuat forum namanya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kemarin bersilaturahim dengan para kiai, para ulama untuk bertanya, takut saya datang ke sini ini menolong kemungkaran. Namanya Forum Bahsul Masail. Bahsul Masail yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat Aswaja Center. Datang 50 ulama, saya sebut satu-satunya, diantaranya Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Majelis Ulama Komisi Fatwa DKI, ada juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat 2 orang, dan banyak lagi dari yang lain, dari ormas yang lain. Tujuannya satu, Pak Ahmad Hosinuddin, tahu. Saya khawatir apa yang disampaikan di sini berangkat dari kepentingan hawa nafsu saya. Malah dalam forum itu saya tanya Gus Nur, kalau memang Gus Nur itu benar, ayo kita katakan benar. Kalau Gus Nur salah, ayo katakan salah. Saya tanya, praktek yang dipraktekkan itu seperti ini, saya tampilkan Gus Nur. Untuk ini diskusi ya. Saya tampilkan, apakah ini benar secara syariat? Dikatakan tidak benar, kan keputusannya nanti saya sampaikan kepada hakim sebagai tambahan. Maka dalam hal ini mohon izin kalau keterbatasan memori saya, tetapi semua sudah tercatat di sini. Demikian Pak Ustadz Ahmad Hosinuddin. Matur suwun Pak.